Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang alat gerak aktif, yaitu otot manusia dari tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. MUPEL IPA kelas 5 SD. Selamat belajar. Tulang dan otot manusia kita ibaratkan seperti lampu. Rangka atau tulang manusia adalah lampu, sedangkan kabelnya adalah otot. Sumber energinya berarti sumber energi kita, makanan. Agar lampu menyala, maka membutuhkan listrik. Listrik sebagai nutrisi dari tubuh dan yang mengedarkan listrik agar sampai ke dalam lampu itu adalah kabel. Kalau manusia itu adalah otot. Jadi otot itu mengedarkan oksigen dan juga nutrisi-nutrisi ke dalam tubuh melalui otot. Seperti itulah perumpamaannya. Teman-teman bisa juga menggunakan perumpamaan yang lainnya yang teman-teman pahami. Setelah kita memahami tentang perumpamaan otot, maka kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi otot di sini adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Maksudnya di sini adalah otak menyuruh untuk kaki kita berjalan. Maka otot akan bekerja atas perintah otak dan kemudian menggerakkan bagian kaki. Itulah maksud dari menjalankan dan melaksanakan kerja, seperti berjalan, melempar, melompat, mengangkat, dan lain-lain. Fungsi yang kedua dari otot adalah menggerakkan jantung. Otot di dalam jantung berbeda dengan otot yang ada di dalam tulang. Otot di dalam jantung ini terus bekerja untuk menggerakkan jantung. Otot pada jantung tidak pernah beristirahat. Jika beristirahat, maka orang itu telah meninggal. Berbeda dengan otot-otot yang lain. Fungsi yang ketiga adalah mengalirkan darah yang mengandung nutrisi. Setelah makanan telah dicerna oleh alat pencernaan kita, selanjutnya sari-sari makanan diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Nah, yang mengedarkan atau menyalurkan itu adalah otot. Yang keempat adalah untuk menjaga keseimbangan. Tanpa otot, maka tulang tidak akan bisa berdiri dengan sempurna. Tadi kita sudah menyinggung tentang ada beberapa jenis otot. Otot di beberapa bagian tubuh kita berbeda-beda. Nah, ada berapa macam ya jenis otot? Jenis otot itu ada 3 macam, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Kita bahas dari yang pertama, yaitu otot polos. Otot polos ini letaknya ada di lambung, kantong urin, pembuluh darah, rahim, dan juga usus. Mari kita lihat bentuknya. Bentuknya itu berbentuk gelondong dan ada satu inti sel di tengah-tengahnya. Otot polos ini bekerja dengan lamban, namun tidak mudah lelah. Bekerja tanpa perintah otak atau tanpa sadar. Yang kedua adalah otot lurik. Otot ini berseberangan dengan otot polos. Letaknya melekat pada rangka dan makanya disebut juga otot rangka. Bentuk otot ini adalah silindris dengan warna gelap dan terang. Di sana mempunyai beberapa inti sel atau multisel. Bekerja secara sadar atas perintah otak. Kerjanya cepat dan juga mudah lelah. Jadi antara otot lurik dan otot polos banyak perbedaannya. Jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Karena namanya otot jantung, berarti letaknya juga di jantung. Otot jantung ini perpaduan antara otot polos dan juga otot lurik.
Bentuk otot jantung itu adalah silindris, seperti otot lurik. Namun, otot ini hanya mempunyai satu inti sel, itu seperti otot polos. Ada juga yang membedakan teman-teman, yaitu otot ini memiliki percabangan. Otot jantung bekerja secara tidak sadar dan tidak membutuhkan istirahat. Kalau otot jantung sampai istirahat, berarti orang itu sudah meninggal. Perbedaan antara ketiganya yaitu dari yang pertama, dari letaknya. Kalau otot polos itu letaknya ada di lambung, usus, kandung urin, pembuluh darah, rahim, dan bagian area perut. Sedangkan otot lurik melekat pada rangka dan otot jantung berada di dinding jantung. Jumlah inti selnya otot polos itu mempunyai satu inti sel, sedangkan otot lurik itu mempunyai banyak multisel, sedangkan otot jantung mempunyai satu. Untuk bentuknya, otot polos itu berbentuk gelendong dan juga ujung-ujungnya runcing. Namun untuk otot lurik dan juga otot jantung, bentuknya itu silindris. Dan otot jantung itu memiliki percabangan, sedangkan otot lurik tidak. Untuk kecepatan pekerjaannya, untuk otot polos itu bekerja secara lambat, namun tidak mudah lelah. Sedangkan otot lurik bekerja secara cepat dan cepat lelah. Untuk otot jantung sendiri bekerja secara sedang dan pekerjaannya terus-menerus. Kalian dapat menyimpulkan sendiri perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung sepengetahuan kalian sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari di depan. Beberapa penyakit yang ada pada otot adalah yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi ini ototnya membesar karena kerja otot semakin berat, seperti binaragawan. Sedangkan lawan dari hipertrofi adalah atrofi. Jadi, otot ini semakin kecil dan juga kerjanya semakin melemah. Yang ketiga ada stiff atau namanya kaku leher. Hal ini terjadi karena hentakan yang secara tiba-tiba. Yang keempat ada tetanus. Tetanus ini adalah kejang namun secara terus-menerus. Gangguan yang lainnya itu adalah ada distrofi, yaitu penyakit kronis otot pada anak-anak. Ada juga kram, yaitu kejang karena aktivitas yang berat. Ada lagi yaitu terkilir atau kesleo akibat dari kerja otot yang mengacau. Masih ada lagi gangguan dari otot yang lainnya. Silakan teman-teman cari sendiri ya. Itulah beberapa akibat yang ditimbulkan ketika kita tidak menjaga otot kita. Untuk itu, cara-cara untuk menjaga otot kita agar tetap sehat antara lain adalah 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan sebelum olahraga atau beraktivitas. Yang ketiga adalah melakukan latihan rutin seperti berolahraga. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Itulah beberapa cara untuk kita menjaga otot kita. Sampai di sini pembelajaran untuk hari ini dan sampai jumpa. Bye. Teman-teman semua dari pojok kelas, terima kasih sudah menonton dan mendukung video ini. Dari awal pandemi sampai hari ini. Semoga selalu bisa membantu dan saling bermanfaat. Terima kasih.